Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Saya Muhammad Irfan Maulana Kadam akan memaparkan materi tentang fana. Fana diambil dari kata fania yafna fana. Secara bahasa berarti menjadi lenyap, hilang dan tak kekal. Dalam sumber lain berasal dari kata fana yafni fana yang mengandung makna hilang atau hancur. Fana dalam ilmu tasawuf adalah suatu tingkatan pengalaman spiritual sufi yang tertinggi menjelang ke tingkat ittihad, yakni hilangnya kesadaran tentang dirinya dari seluruh makhluk dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataan lain, suatu keadaan mental hubungan manusia dan alam dengan dirinya sudah lenyap dan hilang. Nilai-nilai kemanusiaannya yang ada hanyalah pertemuan dengan Sang Maha Kuasa Pencipta alam. Baik, saya izin menyampaikan materi tentang baka. Baka berasal dari kata bakiya beka, baka, yang berarti dawam atau terus menerus, tidak lenyap dan tidak hancur. Baka adalah kekal, sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Fana dan baka datang beriringan. Ini merupakan pengalaman mistik tentang substansi atau kehidupan bersama dengan Tuhan setelah terjadi fana dalam diri sufi. Mungkin itu singkat penjelasan tentang baka. Terima kasih. Ittihad berasal dari kata ittihada yatahidu ittihad, yang berarti penyatuan atau kebersatuan. Dalam hal ini maksudnya tingkatan tasawuf seorang sufi yang telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ittihad merupakan suatu tingkatan antara yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu kesatuan. Untuk kemudian salah satu dari keduanya dapat memanggil kepada yang lainnya, misalkan dengan perkataan hai aku. Ittihad merupakan lanjutan yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan bako. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Ketika terjadi ittihad, yang dilihat hanya satu wujud. Sungguh pun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah dengan satu dengan yang lainnya, karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Dalam ittihad bisa terjadi pertukaran antara yang dicintai dan yang mencintai, yaitu Tuhan dan sufi. Dalam keadaan demikian, sufi berbicara atas nama Tuhan sehingga ucapannya dinamakan syatohat, yaitu perkataan yang diucapkan seorang sufi ketika ia mulai berada di pintu gerbang ittihad dengan Tuhan. Secara etimologi, mahabbah adalah bentuk masdar dari kata hub yang mempunyai arti membiasakan dan tetap, menyukai sesuatu karena punya rasa cinta. Dalam bahasa Indonesia, kata cinta berarti suka, sayang, ingin, berharap, rindu, dan makin ditindas makin terasa betapa rindunya. Dan susah hati, khawatir tiada terperikan lagi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa mahabbah merupakan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi kepada yang lain atau ada perhatian khusus, sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Dengan demikian dapat dikatakan mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam secara ruhaniah kepada Allah. Dan figur sufiyah tentang mahabbah ini adalah Robiyah al-Adawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Salma Aliakansa. Mahabbah
Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan definisi di kalangan ulama. Pendapat kaum teologi yang dikemukakan oleh Webster bahwa mahabbah berarti A. Keridhaan Tuhan yang diberikan kepada manusia, B. Keinginan manusia menyatu dengan Tuhan, dan C. Perasaan berbakti dan bersahabat seseorang kepada yang lain. Pengertian tersebut bersifat umum, sebagaimana yang dipahami masyarakat bahwa ada mahabbah Tuhan kepada manusia dan sebaliknya. Ada mahabbah manusia kepada Tuhan dan sesamanya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena kaum sufi muhabbah yang sebenarnya bagi mereka hanyalah mahabbah kepada Tuhan. Terima kasih. Mahabbah. Sementara itu, Harun Nasution nilai 1998 Masehi mengemukakan bahwa mahabbah mempunyai beberapa pengertian. 1. Memeluk kepada kepatuhan pada Tuhan dan membenci sifat melawan padanya. 2. Menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. 3. Mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Yang dimaksud dengan kekasih ialah Allah. 377 Hijriah membagi mahabbah kepada 3 tingkatan, yaitu 1. Cinta biasa, yaitu selalu mengingatkan Tuhan dengan zikir, senantiasa menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. 2. Cinta orang siddiq, yaitu orang yang kenal pada Tuhan pada kebesarannya, tabir memisahkan diri seseorang dari Tuhan dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia pada Tuhan. 3. Cinta orang arif, yaitu mengetahui betul Tuhan. 3. Cinta orang arif, yaitu mengetahui betul Tuhan yang dilihat dan yang dirasa, bukan lagi cinta, tapi diri yang dicinta. Akhirnya, sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam ciri yang mencintai. Hulul atau al-hulul berasal dari kata halla yuhillu hulul, yang mengandung makna menempati, tinggal di, atau bertempat di. Sedangkan menurut istilah, hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat atau bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Secara etimologi, wihdatul wujud adalah yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya persatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Ulama klasik ada yang mengartikan wahdah adalah zat yang tidak bisa dibagi. Wihdatul wujud mempunyai pengertian bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai puncak hakiki atau suci. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdatul wujud adalah merupakan gambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan Allah lah sang Khalik yang telah menciptakan manusia. Dengan demikian, wahdatul wujud dapat diartikan sebagai satu wujud atau satu ada, yaitu Tuhan saja yang ada, tidak ada yang lainnya.